Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukus Dipambuti dengan NIM 2303010007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendidikan sejarah. Materi yang pertama yaitu urgensi pendidikan sejarah. Poin pertama yang saya akan jelaskan yaitu makna pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah memiliki makna yang sangat penting bagi wujud dan keberlanjutan suatu bangsa. Sampai saat ini sejarah dimaknai sebagai peristiwa yang pernah berlangsung, kisah yang pernah terjadi, dan ilmu yang mempelajari peristiwa itu sehingga menghasilkan kisah sejarah yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar bagi umat manusia dalam meneliti kehidupan. Poin yang kedua yaitu alasan orang mempelajari sejarah di setiap negara. Alasannya yang pertama, alasan intelektual yang berasal dari keinginan manusia untuk mengetahui masa lalu peradaban mereka. Yang kedua, dorongan eksistensial, yaitu adanya amnesia untuk menanyakan asal-usulnya. Yang ketiga, dorongan legitimasi karena ingin memperoleh pengabsahan atau kedudukannya. Ketiga, dorongan inilah yang telah membuktikan bahwa bagaimanapun manusia selalu mempunyai keinginan untuk mencari akar jati dirinya sendiri. Berikut legitimasi pemenuhan status sosial dalam kehidupan bersama. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pengajaran sejarah tetap diperlukan demi masa depan, khususnya generasi milenial. Hal ini diperkuat dengan anggapan bahwa masa lampau tetap merupakan guru yang paling baik dalam memperoleh kesuksesan di masa yang akan datang. Menerima aneka perubahan dan perkembangan di bidang apapun termasuk ilmu dan teknologi sebagai keharusan sekaligus kewajaran dalam perjuangan menuju peningkatan kualitas hidupnya. Poin yang ketiga, ciri-ciri pendidikan sejarah. Ciri-ciri pendidikan sejarah yang pertama, menekankan pada sejarah global, bukan hanya nasional ataupun lokal. Yang kedua, mengembangkan kepekaan moral untuk meningkatkan kesetiakawanan umat manusia. Yang ketiga, mampu mempersiapkan generasi baru tentang keyakinan yang berhubungan dengan bagaimanapun mensiasati kehidupan masa depan berdasarkan beragam pengalaman masa lampau yang dimilikinya. Dengan memperhatikan tiga hal tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Toffler bahwa pengajaran sejarah masih tetap bermakna di era milenial, dengan tekanan bermakna pada era milenial dengan segala keruwetannya. Bagaimanapun juga kehidupan masyarakat modern tetap memerlukan belajar sejarah. Khususnya makna kesadaran sejarah seperti terwujud dalam perilaku bermakna dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan ini, penekanan pengajaran sejarah sebaiknya pada konsep makna sejarah yang berorientasi pada penanaman nilai yang dinamis, progresif, serta merangsang siswa untuk mengamalkan nilai-nilai masa lampau sehingga menjadi kekuatan dan motivasi dalam menghadapi tantangan di era milenial. Pendidikan sejarah ini bukan menjejali siswa pada serba kegemilangan dan kebanggaan masa lampau yang dikhawatirkan melahirkan sikap chauvinis, sifat yang mengagungkan kebangsaannya tanpa mau melihat bangsa lain sebagai bagian dari kehidupan pada saat ini. Materi yang kedua yaitu pendidikan sejarah setelah kemerdekaan. Tujuan pendidikan nasional Indonesia terrealisasi dalam UU No. 4 tahun 1950, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Oleh karena itu, kurikulum rencana pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Kebijakan tersebut menempatkan posisi mata pelajaran sejarah berada pada posisi terhormat karena diharapkan mampu mengembalikan situasi dan kondisi masyarakat dari sistem feodal menjadi warga negara yang demokratis. Pada tahun 1964,
Tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasila dan Manipol Usdek yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Sistem pendidikan masa ini sering disebut dengan sistem Pancawardhana atau sistem 5 aspek perkembangan. Yang pertama, perkembangan moral, kedua, perkembangan inteligensi, ketiga, perkembangan emosional artistik atau rasa keharuan, yang keempat, perkembangan keprigelan, dan yang kelima, perkembangan jasmaniah. Pada poin kedua, pembelajaran sejarah pada masa Orde Baru. Pertama, kurikulum 1968 pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Posisi mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1968 dimasukkan dalam materi kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Ruang lingkup dan isi materi pelajaran sejarah bagian terpenting dalam pemerintah Orde Baru, sebab sebagai legitimasi kekuasaan dan menunjukkan keberhasilan Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Ketiga, kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi mata pelajaran sejarah pada kurikulum ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Sebelum pemberlakuan kurikulum 1984, yaitu pada tahun 1983, mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib. Mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1984 disebut sejarah nasional Indonesia dan sejarah dunia. Mata pelajaran sejarah dengan lebih menekankan pemahaman konsep sehingga peserta didik memiliki kemampuan terhadap inti-inti materi untuk memudahkan dalam menghubungkan suatu peristiwa sejarah dengan peristiwa lainnya. Mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami pengetahuan tentang sejarah sehingga dapat menumbuhkan kembangkan jati diri bangsa dan wawasan antar bangsa. Poin yang ketiga, pembelajaran sejarah pada masa reformasi sampai sekarang. Kurikulum 2004 sebagai kurikulum pertama yang dicetuskan dalam masa reformasi juga dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini ditetapkan bukan sebagai upaya dalam memperbaiki kurikulum sebelumnya, tetapi disebabkan oleh situasi dan kebutuhan masyarakat yang menuntut ketersediaannya SDM yang unggul dan kompeten. Kurikulum 2004 akhirnya diganti dengan kurikulum 2006 yang dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hal ini dituju agar peserta didik lebih mandiri dengan cara memberdayakan satuan pendidikan melalui otonomi daerah kepada lembaga pendidikan. Dalam kurikulum KTSP, guru sejarah dan atau IPS di sekolah diberikan otonomi yang luas untuk mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan situasi daerah setempat. Kurikulum KTSP kemudian diganti menjadi kurikulum 2013 atau K13 dengan alasan materi yang diajarkan kepada peserta didik terlalu banyak dan padat. Selain itu, keleluasaan terhadap guru membuat kurikulum secara tidak mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata tak berjalan mulus. Setelah kurikulum 2013 muncul, kurikulum Merdeka diganti dengan kurikulum Merdeka. Sebenarnya kurikulum Merdeka ini kurang tepat dikatakan sebagai pengganti kurikulum 2013. Pasarnya, hal-hal baik yang ada di kurikulum 2013 masih dapat diaplikasikan. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, suatu pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik disesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan. Selain itu, dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran fokus pada materi esensial sehingga guru bisa lebih memiliki waktu untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi. Materi yang ketiga, hubungan pendidikan sejarah dengan politik.
Poin pertama, pendidikan sejarah sebagai alat politik. Pendidikan sejarah dapat digunakan sebagai alat politik untuk membangun kesadaran nasional dan memperkuat identitas bangsa. Pemerintah dapat memanfaatkan pendidikan sejarah untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya dan membangun kesadaran politik pada masyarakat. Poin kedua, pendidikan sejarah sebagai sumber pengetahuan politik. Pendidikan sejarah dapat memberikan pengetahuan tentang sejarah politik suatu negara, termasuk tentang sistem pemerintah, kebijakan publik, dan perjuangan politik yang pernah terjadi. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami dan mengkritisi kebijakan politik yang ada. Poin ketiga, pendidikan sejarah sebagai alat kritis. Pendidikan sejarah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan kritis dan analitis dalam memahami realitas politik. Dengan mempelajari sejarah politik, masyarakat dapat mengembangkan kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan politik yang ada. Poin yang keempat, pendidikan sejarah sebagai sumber inspirasi politik. Pendidikan sejarah sebagai sumber inspirasi politik bagi masyarakat untuk terlibat dalam politik. Dengan mempelajari sejarah perjuangan politik, masyarakat dapat terinspirasi untuk terlibat dalam perjuangan politik yang lebih baik. Dalam kesimpulannya, pendidikan sejarah dan politik memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan sejarah dapat digunakan sebagai alat politik, sumber pengetahuan politik, alat kritis, dan sumber inspirasi politik. Oleh karena itu, pendidikan sejarah dan politik perlu diberikan baik agar masyarakat dapat memahami dan terlibat dalam politik dengan baik. Selanjutnya, materi keempat, berpikir historis, model historical thinking project. Poin pertama, standar berpikir kesejarahan. Mengacu pada pendapat Z, adapun standar berpikir kesejarahan terdiri dari 4, yaitu 1. Kesadaran tentang waktu. Kemampuan dalam mengkaji sejarah yang tidak terlepas dari kerangka waktu, sehingga jika menghilangkan kerangka waktu, berarti menghilangkan ciri esensial dari kajian sejarah. Kedua, kesadaran tentang sifat kontinum atau keberlanjutan. Peristiwa sejarah tidak terlepas dari kerangka waktu. Akibatnya, konsep kontinum dan diskontinum sangat penting karena perubahan tidak dapat dipahami tanpa konsep kontinuitas. 3. Kemampuan atau ability. Untuk menangkap dan menerangkan perubahan-perubahan penting yang bermakna adanya ketersangkutan sejarah atau historical comprehension. Kemampuan untuk menangkap gejala sejarah melalui berbagai bentuk dimensi peristiwa sejarah yang bersifat tetap maupun yang berubah. 4. Kemampuan merekonstruksi peristiwa sejarah. Kemampuan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang berasal dari fakta dan untuk menjelaskan atau menginterpretasikan fakta, karena fakta tidak bisa menjelaskan sendiri gejala sejarah atau self-explanation. Poin kedua, unsur keterampilan berpikir sejarah. Menurut William H. Frederick, terdapat 4 unsur keterampilan berpikir sejarah, yaitu 1. Pemahaman tentang waktu. Kemampuan dalam mengkaji kapan kejadian sejarah terjadi dan apa kaitannya dengan kejadian lain dalam konsep waktu. 2. Kemampuan mempertimbangkan sifat dasar fakta-fakta, yaitu kerumitannya. Kemampuan dalam mengkaji fakta-fakta yang diperoleh dengan penuh perhatian untuk menarik kesimpulan karena sifat fakta itu sangat rumit. 3. Kemampuan memahami sebab akibat. Kemampuan dalam mengetahui sebab akibat, bukan saja kapan dan apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana terjadinya, tetapi juga mengapa terjadi. 4. Keterbukaan sejarah. Kemampuan dalam menghubungkan suatu peristiwa tidak hanya dalam arti sempit, tetapi mampu menghubungkan sejarah dengan memanfaatkan ilmu-ilmu sosial lainnya. Poin yang ketiga, menjelaskan tentang kemampuan berpikir historis.
Menurut Weinberg, menjelaskan tentang kemampuan berpikir historis atau historical thinking yang harus dimiliki mahasiswa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran sejarah, yaitu 1. Konsep waktu atau kronologi. Kemampuan dalam mengetahui masa silam sebagaimana adanya dalam menghayati masa lalu, merasakan pelaku masa lalu dan memahami makna yang mereka berikan harus mengesampingkan situasi kita sendiri atau melihat masa lalu dengan kacamata masa kini atau present tense. Time thinking adalah pemahaman tentang konsep waktu bahwa peristiwa masa lalu dilihat dari dimaknai dengan konsep waktunya. 2. Berpikir dalam konteks. Kemampuan dalam memahami akan kesinambungan dan ketidaksinambungan dengan peristiwa masa lalu. 3. Kemampuan memahami sebab akibat. Kemampuan dalam membedakan dan menemukan peristiwa itu terjadi apa penyebabnya. Suatu kejadian dapat disebabkan oleh banyak faktor dan faktor tersebut tidak dapat ditemukan hanya dengan menggali peninggalan purba. 4. Kemampuan penilaian otentik terhadap dokumen atau teks sejarah. Keterampilan yang dibutuhkan yaitu menginterpretasikan dokumen atau teks. Dalam hal ini, mahasiswa melakukan teknik berpikir kritis. Bagaimana mahasiswa menangkap pikirannya ke dalam kata-kata ketika memecahkan persoalan yang kompleks dalam membuat dokumen atau teks sejarah. Selanjutnya, poin keempat, keterampilan intelektual untuk pembelajaran sejarah. Menurut Syamsuddin, ada 3 keterampilan intelektual yang sesuai untuk pembelajaran sejarah. Yang pertama, perhatian kepada waktu atau lampau. Kemampuan untuk menggunakannya dalam mengidentifikasi pemahaman waktu atau time sense sejarah harus berupa penguasaan akan konsep-konsep dasar waktu dan penerapan dalam argumentasi sejarah dan belajar menggunakannya. 2. Kemampuan imajinasi atau pictorial dan empati. Kemampuan penggunaan yang terkendali dari imajinasi yang berupa aktivitas mental yang esensial bagi pemahaman objektif sejarawan akan masa lalu. Mahasiswa harus dapat berpikir pictorial atau pictorially, mengimajinasikan rincian atau detail yang ditampilkan dalam cetakan yang abstrak dan mengimajinasikan dalam rincian yang otentik tentang realitas sejarah. 3. Kemampuan berpikir empatetik. Kemampuan menempatkan diri sendiri secara imajinatif dalam suatu situasi, seorang tokoh atau peristiwa sejarah. Selanjutnya, materi kelima, berpikir historis model NCHS. Poin pertama, definisi historical thinking menurut NCHS. NCHS dalam Introduction to Standard in Historical Thinking bahwa konsep historical thinking merupakan konsep berpikir yang melibatkan peserta didik untuk larut dalam pembelajaran secara aktif dalam kerja historical thinking itu sendiri, yaitu dengan mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung jawaban peserta didik, serta mampu mengimajinasikan peristiwa masa lalu dan mempertimbangkan konteks historis dari berbagai perspektif pada masa tersebut. Definisi historical thinking menurut NCHS ini dapat dipahami sebagai kemampuan kritis untuk menggali informasi peristiwa masa lalu dan dapat mengkonstruksi kebermaknaannya. Poin kedua, landasan standar yang membentuk konstruksi historical thinking. Mengikuti konsep historical thinking model NCHS, maka landasan standar yang membentuk konstruksi historical thinking dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kronologis, yang terdiri dari 1. Membedakan antara masa lampau, kini, dan masa depan. Yang kedua, mengidentifikasi struktur temporal dari narasi atau kisah sejarah. Yang ketiga, membangun urutan waktu untuk membangun kisah sejarah. Yang keempat, mengukur dan menghitung waktu kalender. Yang kelima, menafsirkan data yang disajikan dalam garis waktu atau timeline dan membuat garis waktu.
Yang keenam, merekonstruksi pola pergantian zaman dan lamanya periode sejarah. Yang ketujuh, membandingkan berbagai model periodisasi. Selanjutnya yang kedua, pemahaman historis yang terdiri dari satu, mengidentifikasi penulis, sumber yang digunakan, dan kisah sejarah yang disusun. Dua, merekonstruksi makna literal dan kisah sejarah. Tiga, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan utama yang hendak dijawab oleh kisah sejarah. Empat, membedakan antara fakta sejarah dan menginterpretasi historis. 5. Membaca kisah sejarah secara imajinatif. 6. Menghargai perspektif sejarah. 7. Memanfaatkan data dari peta historis. 8. Memanfaatkan dan data visual, matematika, dan kuantitatif. Selanjutnya yang ketiga, analisis dan interpretasi historis yang terdiri dari satu, membandingkan dan mengkontraskan serangkaian ide. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai perspektif. Yang ketiga, menganalisis hubungan sebab akibat. Yang keempat, menyusun perbandingan dari berbagai era dan wilayah untuk menemukan masalah yang memperoleh perhatian dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, membedakan antara opini dengan hipotesis. Yang keenam, membandingkan berbagai kisah sejarah. Yang ketujuh, menguji argumen tentang keniscayaan sejarah. 8. Menempatkan interpretasi sejarah sebagai kebenaran tentatif. Selanjutnya, keempat, yaitu kemampuan penelitian historis yang terdiri dari satu, merumuskan pertanyaan, penelitian sejarah. 2. Mengumpulkan data historis dari berbagai sumber. 3. Menguji data historis. 4. Mengatasi keterbatasan data sejarah. 5. Melakukan analisis kuantitatif. 6. Mendukung interpretasi dengan bukti historis. Selanjutnya yang ke-5 yaitu analisis isu historis dan pengambilan keputusan yang terdiri dari 1. Identifikasi isu dan problem di masa lalu. 2. Menyusun bukti dari keadaan sebelumnya. 3. Identifikasi anteseden historis yang relevan. 4. Mengevaluasi tindakan alternatif. 5. Merumuskan posisi atau arah tindakan pada suatu masalah. 6. Mengevaluasi implementasi suatu keputusan. Materi selanjutnya yaitu tentang kesadaran sejarah. Poin pertama, definisi kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah pada dasarnya merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran akan adanya sejarah atau peristiwa sejarah. Kesadaran akan adanya sejarah mengindikasikan bahwa adanya pengetahuan mengenai fakta sejarah atau ingatan mengenai hal tersebut. Menurut Ahonen, kesadaran sejarah menggambarkan orientasi mental antar generasi dari waktu ke waktu. Orientasi tersebut didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memikirkan kembali tentang masa lalu dan seterusnya. Artinya bahwa kesadaran sejarah adalah kemampuan untuk memahami masa lalu dan membangun ekspektasi untuk masa kini dan masa depan. Hans-Georg Gadamer menjelaskan bahwa kesadaran sejarah merupakan kemampuan seseorang untuk memahami sejarah secara mendalam mengenai fakta bahwa segala sesuatu di sekeliling kita ini adalah sejarah yang memberikan dampak besar bagi realitas kehidupan kita. Menurut Ayat Rohaidi, kesadaran sejarah merupakan suatu perspektif historis karena di dalamnya terdapat konsepsi waktu dan manusia yang berbudaya, karena hanya manusialah yang memiliki sejarah yang baik, yang objektif maupun subjektif. Kesadaran sejarah dalam hal ini tidak hanya sebatas memperluas pengetahuan bangsa, melainkan pengarahan kepada penghayatan akan nilai-nilai budaya yang relevan dengan usaha membangun bangsa itu sendiri. Maksudnya adalah setiap individu merupakan suatu kesatuan sosial yang membentuk melalui proses sejarah yang panjang, yang saling jalin-menjalin dari suatu kelompok kecil menjadi kelompok besar. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran sejarah mencakup beberapa hal diantaranya.
Yang pertama, memahami makna dan hakikat sejarah untuk saat ini dan masa depan. Yang kedua, mengenali jati diri bangsanya. Yang ketiga, menjadikan sejarah sebagai medium untuk membina, mengembangkan, dan melestarikan budaya bangsa. Dan yang keempat, menjaga warisan sejarah. Poin kedua, 3 sub kompetensi tingkat kesadaran menurut Rusen. Rusen membagi menjadi 3 sub kompetensi tingkat kesadaran sejarah. Yang pertama, kompetensi pengalaman. Kompetensi ini memerlukan kemampuan untuk memiliki pengalaman temporal. Ini melibatkan kapasitas belajar bagaimana melihat masa lalu dan memahami kualitas temporal spesifiknya membedakan dari masa kini. Pada kompetensi ini masih pada tahap memahami dari apa yang dia alami, baik itu dari kejadian langsung dalam hidupnya atau melalui narasi sejarah yang disampaikan dalam pembelajaran. Yang kedua, kompetensi interpretasi. Kompetensi ini merupakan kemampuan untuk menjembatani perbedaan waktu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan melalui konsepsi dari keseluruhan temporal yang bermakna yang John Russell membagi kesadaran sejarah ke dalam 4 kategori tingkatan kesadaran sejarah sebagai berikut. 1. Tradisional, yaitu mengakui kesinambungan tradisi sebagai warisan sejarah menjadi semacam pandangan hidup. Yang kedua, eksemplari, menggunakan masa lalu untuk menginstruksikan tindakan dan keyakinan saat ini. Yang ketiga, kritikal medekonstruksi, setiap kesinambungan tradisi yang diperlukan. Keempat, genetik, mencatat perbedaan sepanjang waktu. Dari keempat kategori kesadaran sejarah, John Russell peneliti menggunakan tipe tradisional sebagai landasan teoritis pendukung penelitian ini. Tradisi adalah elemen yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran sejarah tradisional berfungsi untuk menjaga tradisi di dalam masyarakat tetap hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.